Hari ini kita akan langsung saja ya memulai pelajaran kita. Walaupun hanya dengan 11 peserta ya, Pak Guru berharap ya kalian dapat menyimak dengan baik ya. Dan ketika ada pertanyaan kalian bisa menjawab ataupun Pak Guru pun bisa menjawab ya. Nanti kita coba diskusi sedikit ya sehingga pembelajaran kita dapat berlangsung dengan baik ya. Dan kalian pun bisa mengerti. Oke, materi pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan alur proses ya. Alur proses artinya dalam proses pembuatan sebuah produksi ya, produksi karya berupa mungkin film, video ya, mungkin apa ya. Tapi yang pasti bahwa pembelajaran di materi Pak Guru yaitu teknik pengolahan audio video. Di sini kita akan belajar tentang teknik jadi mengambil gambar menggunakan kamera ya, kamera video. Nanti kita akan belajar juga tentang kamera-kamera yang akan dipakai ya, dan ya maksud Pak Guru juga ya nanti harusnya Pak Guru menunjukkan secara fisik bentuk kamera-kamera ya, baik itu kamera prosumer, konsumer, profesional dan yang lain ya. Oke, Pak Guru coba munculkan dulu ya presentasinya Pak Guru untuk hari ini ya. Guru coba sabar ya, ditunggu dulu. Pak Guru buka dulu ya presentasinya. Oke, sabar ya, lagi diupload ini untuk materi kita pagi hari ini ya, yang berlangsung tidak terlalu lama dan Pak Guru harap sih kalian bisa pahami ya untuk presentasinya ya. Oke, pagi hari ini ya kita akan belajar ya tentang bukan materi prosedur mengoperasikan kamera, tapi skup yang besarnya itu adalah prosedur mengoperasikan kamera. Nah, nanti dibagi ke dalam skup atau materi-materi yang lebih kecil atau hal yang dapat diuraikan. Ya, prosedur menggunakan kamera ini ya pada materi ini itu terbagi atas dua ya. Jadi yang pertama itu alur proses produksi multimedia ya. Dan yang kedua adalah pengoperasian kamera video. Jadi di sesi materi awal ini kita akan belajar tentang dua hal tersebut. Yang pertama alur proses produksi multimedia, yang kedua pengoperasian kamera video. Nah, ketika dalam pembuatan video ya, jadi terdapat alur proses. Jadi bukan hanya buat video saja terdapat alur proses ya. Kalian makan pun juga terdapat alur proses ya. Jalan, ambil makan, terus mungkin ambil sendok, ambil piring ya, itu alur atau proses yang kalian harus lalui ya. Nah, tapi saat ini ya kita berbicara tentang alur proses dalam pembuatan video ya. Ya, jadi alur proses dalam pembuatan video. Nah, kalian perlu tahu ya, ada yang bisa memberikan Pak Guru pengertian video. Kalian kan kameranya ada ini ya, ada fasilitas untuk merekam ya. Apa yang direkam? Biasanya kata orang video ya. Ada yang bisa membantu Pak Guru mengenai pengertian basic atau dasar dari pengertian video. Ada yang bisa? Saya, Pak. Oke, Rizky, gimana? Coba. Video adalah gambar-gambar yang saling berurutan sehingga menimbulkan efek gerak.
Pembuatan video Oh, dalam tampilan multimedia bertujuan untuk membuat tampilan yang dihasilkan lebih menarik. wow, luar biasa ya. Oke, sesuai dengan kata dari teman kalian, Pak Guru setuju sekali ya. Lebih simpelnya lagi, kalau kalian bingung video itu apa? Video itu merupakan gambar bergerak ya. Jadi ada dua gambar, gambar yang satu diam, gambar yang satu bergerak. Gambar yang diam itu bisa berupa foto, ya. Kalau gambar yang bergerak itulah yang disebut dengan video, ya. Jadi ketika kalian melakukan perekaman melalui perangkat kalian, entah itu HP, entah itu kamera atau hal yang lain yang bisa menangkap gambar bergerak, ya, itu yang disebut dengan video, ya. Nah, setiap alur produksi terdapat bagian-bagian yang harus dipelajari. Jadi ketika kita buat suatu video, kita juga bisa dikatakan sebagai seorang sutradara. Kenapa? Kenapa sampai kita bisa dikatakan sutradara? Coba ada yang bisa jawab kenapa sampai ketika kita membuat suatu video, kita juga bisa dikatakan sebagai seorang sutradara. Ada yang bisa jawab? Simpel aja. Nggak usah terlalu berat-berat ya. Jawab sesuai dengan apa yang di benak kalian. Ayo, dari 13 anak ini. Alia, gimana Alia? Menurut Alia gimana? Kenapa sampai Alia bisa disebut sutradara ketika mengambil gambar bergerak? Halo? Lanjut, Fadila. Gimana dengan Fadila, pendapat Fadila? Saiful? Kembali lagi, Rizky. Gimana nih? Ada pendapat? Oh, Dufan. Gimana Dufan, menurut Dufan? Kenapa sampai kita Karena bisa dikatakan sutradara? karena kita yang tahu jalan cerita dari video itu, Pak. Karena kita yang tahu jalan cerita dari video tersebut. Itu. Oke, bisa juga. Tapi kan misalkan gini nih, Dufan main-main kan ke pantai bareng teman-teman tuh. Biasa kan syuting-syuting tuh. Kira-kira Dufan tahu nggak jalan ceritanya itu? Ya, Enggak juga sih. nggak juga. Oke, baik. Kenapa sampai kita dikatakan sutradara? Salma, ayo. Terima kasih buat Dufan ya. Jawaban Dufan memang benar, tapi dalam skup yang lingkup besar ya itu. Nah, ini dalam skup lingkup yang kecil saja, begitu ya. Ya, Pak. Ya, oke. Salma gimana Salma? Menurut Salma. Salma masih monitor kah? Atau lagi jualan nih? Oke, lanjut Sarnawia. Gimana Sarnawia? Kan Sarnawia kan sering ya. Kalau Pak Guru bahasa kerennya apa tuh? Stalking ya. Lihat tuh sering itu. TikTok kan itu ya. Gimana Salma? Kenapa sampai sorry Salma, Sarnawia. Kenapa sampai bisa dikatakan seperti Sarnawia itu seperti sutradara, seorang sutradara? Oke, lanjut ya. Sarnawia mungkin kurang monitor. Sulfa. Waduh, ini Pak Guru punya andalan nih. Sulfa, halo. Sulfa. Mungkin karena kita yang mengarahkan mungkin Pak Guru. Oh, mungkin karena kita yang mengarahkan. Pak Guru senang sekali. Ini pola pikir yang sesuai dengan isi benak kita. Tepat sekali yang dikatakan oleh Sarnawia. Terkadang ketika kita syuting gambar bergerak, ya, misalkan gini ya, Pak Guru, Sarnawia, dan kawan-kawan atau teman-teman kalian, kita piknik nih. Kan yang lain gerak-gerak ya di syuting tuh pakai HP kan. Tapi terkadang juga kita bilang, gini-gini loh, gini-gini nih. Itulah yang dikatakan dengan seorang sutradara. Dia yang mengarahkan.
Jadi terkadang kita bisa disebut sebagai seorang sutradara karena kita yang mengarahkan, ya. Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjut lagi ya untuk materi selanjutnya. Nah, kalau kalian lihat, disinilah peta konsep daripada prosedur mengoperasikan kamera. Ya, yang pertama tadi kan alur proses produksi multimedia. Yang kedua, nih, mengoperasikan kamera video. Untuk saat ini kita akan mempelajari yang bagian sebelah kiri Pak Guru. Kurang tahu ya, kalau kanan kalian. Yaitu alur proses produksi multimedia. Ya, kita akan mempelajari yang pertama adalah tahap praproduksi. Ya, yang kedua kita akan mempelajari yang namanya tahap produksi. Lalu yang ketiga kita akan mempelajari tentang tahap pasca produksi, ya. Oke, yang pertama ya, kalau kita belajar tentang alur proses multimedia itu selalu setiap kita melakukan segala sesuatu itu selalu ada standarisasi, ya. Misalkan ada yang pernah nggak jual, misalkan ya, ada yang pernah jual ini produk Tupperware, atau ada yang pernah pakai produk Tupperware? Pak Guru yakin pasti ada ya. Nah, produk itu ketika diproduksi pasti ada standarisasinya. Kenapa? Karena dengan standarisasi tersebut, produk yang dihasilkan ya dapat lebih baik daripada produk-produk yang lain. Ya, yang lain dalam artian yang sejenis. Misalkan produk lain membuat tentang cangkir atau katakanlah tempat minum, ya. Tupperware pun membuat tempat minum, tapi standar Tupperware dengan standar produksi dari pabrik yang memproduksi produk, ya, tempat minum itu berbeda. Jadi setiap perusahaan mempunyai satu standarisasi, ya. Kenapa? Dengan standarisasi tersebut, ya, hasil yang dicapai itu lebih optimal, lebih maksimal, lebih bagus, ya. Nah, begitu pula juga dengan standarisasi ya dalam proses produksi, ya. Standarnya itu apa? Yaitu standar operasional. Nah, nanti kita belajar ya. Nah, secara umum itu proses produksi video menjadi tahap praproduksi, produksi dan tahap pasca produksi. Nah, ini alurnya yang sudah Pak Guru sampaikan tadi ya. Jadi ada 3, praproduksi, produksi, dan tahap pasca produksi. Nah, tahapan produksi video ini mencakup dari pencarian ide pengemasan. Jadi ide pengemasan ya. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan, kita buat harus punya ide. Contoh misalkan Salma. Aduh, Salma nih kok belum sapa-sapa Pak Guru dulu nih. Salma, sapa Pak Guru dulu kah? Halo. Halo Pak Guru. Oke. Aktifkan Pak Guru mau ngomong sama Salma. Salma, menurut Salma ketika Salma memposting jualan ya, katakanlah di Facebook ya tentang spray gitu ya. Ya. Pastinya Salma berpikir gimana cara saya mempostingnya. Jadi ada ide yang keluar. Misalkan dari teknik menulis. Betulkah tidak? Iya. Iya. Ataukah Salma memang 3 bulan ketika menaikkan postingan itu bahasanya sama semua? Atau ada perubahan-perubahan, perkembangan? Ya? Itu sama. Sama semua? Iya. Ya, berarti Salma idenya kurang kuat, harus merubah lagi teknik dari membuat tulisan dalam promosi. Jadi harus berubah. Jadi harus menumbuhkan ide-ide yang membuat orang ketika membaca lagi lebih menarik.
Ya, ini masukan dari Pak Guru, ya. Iya, Pak Guru. Lalu ketika Salma pun memposting kan pasti ada barang-barang baru, misalkan gini ya, katakanlah spray ini kan tidak mungkin spray merek atau gambar Hello Kitty saja dijual, iya kan? Pasti ada Iya. produksi spray yang gambar misalkan Doraemon atau mungkin ada gambarnya Saipul di situ, mungkin juga ada gambar Veronica, ya. Ya, mungkin gambar kalian sama-sama lah, ya. Nah, itulah yang namanya ide, ya. Nah, ide itu yang dikemas sehingga menjadi satu produk, ya. Ya, dalam hal ini yang Salma lakukan itu produk yang basisnya tekstil atau kain atau hal-hal yang bersifat yang bisa digunakan oleh manusia, ya. Oke, itu yang perlu kalian pahami, bahwa kalian harus mencari ide, ya. Ini sangat perlu sekali, ya, dalam alur proses produksi. Oke, nah dalam alur proses produksi yang pertama kita akan bahas tentang tahap praproduksi. Nah, tahapan ini, ya, karena kita berbicara tentang pembelajaran pengolahan teknik pengolahan video dan audio, jadi kita tidak bisa lepas daripada materi kita, ya. Kalaupun Pak Guru memberi contoh yang lain itu untuk mempermudah kalian supaya lebih memahami, ya. Nah, pada tahapan praproduksi ini kita akan tetap berbicara dalam pembuatan video sesuai dengan hal-hal yang tadi Pak Guru sudah sampaikan sebelumnya, ya. Nah, pada tahapan praproduksi ini sangat penting. Kenapa sangat penting, ya? Mungkin ada yang pernah kerja di satu tempat, atau enggak, kembali ke Salma dulu. Salma dulu kan waktu itu Pak Guru sempat pernah dengar tuh kan, pernah kerja di Ramayana waktu libur, ya? Iya, Pak Guru. Sama Zulfa juga. Sama Zulfa juga? Iya. Oke. Nah, ketika bekerja sama Zulfa kan artinya ada hal-hal yang disampaikan oleh pimpinan, dalam artian orang yang di atas kalian ataupun orang yang lebih senior, iya kan, diarahkan, ya. Iya, Pak Guru. Ataukah begitu masuk langsung udah kerja aja gitu? Enggak lah, diiniin dulu, kayak dikasih arahannya dulu, kasih tahu cara-caranya dulu. Oh ya. Nah, sama juga dengan tahapan praproduksi, ya. Nah, di sini, ya, ada perencanaan yang disusun untuk menghindari kesalahan-kesalahan saat melakukan proses pengambilan gambar, ya. Pak Guru balik lagi kembali ke Salma tadi, misalkan tadi kerja di Ramayana dalam mengisi liburan, tetap, ya, diarahkan oleh yang lebih senior, misalkan katakanlah gimana melayani para pelanggan, ya, gimana cara menghadapi pelanggan yang mungkin rewel atau mungkin kurang menyenangkan, atau mungkin diajarkan gimana misalkan ada pakaian yang tidak terlipat dengan rapi dengan baik, diajarkan juga, ya, atau cara mengatur pakaian, ya. Nah, seperti begitu. Nah, sama juga, ya, dengan alur proses pengambilan gambar ini disusun, jadi sehingga tidak terjadi kesalahan, ya. Kenapa? Kalau terjadi banyak kesalahan, maka yang terjadi adalah kita membutuhkan banyak waktu, ya. Waktu untuk apa? Waktu untuk mengambil gambar tersebut, gambar bergerak tersebut, gambar video tersebut, diulang, tag, ulang, cut, salah, tag, ulang, cut, gitu, ya. Nah, selain mengeluarkan membuang banyak waktu, kita pun juga mengeluarkan banyak biaya. Kenapa? Misalkan ketika kita mengambil suatu gambar di tempat A, ya, kita biasa membayar. Ya, tidak mungkin misalkan saya mau syuting di Mbak Iem, misalkan katakan Mbak Iem, rumahnya Mbak Iem, ya. Film azab-azab mungkin, ya. Mbak Iem. Nggak mungkin kita tidak
membayar ya. Misalkan kita sewanya 1 hari atau 2 hari. Nah, dalam proses pengambilan gambar terjadi banyak kesalahan sehingga pengambilan gambar yang seharusnya 2 hari tersebut bisa terselesaikan mengakibatkan bisa 4 hari. Yang tadinya kita sewa 2 hari misalkan 5.000, jadinya 10.000 pengeluaran yang kita keluarkan. Nah, itu baru untuk sewa tempat, belum lagi untuk kru, makan, minumnya ya, akomodasi. Nah, makanya itulah yang perlu diperhatikan ketika mengambil gambar ya. Kita perlu perencanaan ya. Nah, perencanaan yang bagus, yang matang, sehingga dapat berjalan dengan baik. Dan ketika kita mengambil suatu gambar bergerak atau video, ada baiknya kita dalam kondisi serius. Jadi kita tidak perlu lagi bercanda, bermain ya. Kenapa? Karena yang tadi Pak Guru sampaikan, untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang tadi ya, misalkan tadi ya biaya yang dikeluarkan. Nah, contoh kalau kalian perhatikan ketika sutradara-sutradara atau produksi film yang basisnya rumah produksinya besar, mereka ketika syuting misalkan katakanlah ada jadwal syuting pembuatan film di luar negeri, butuh waktu 3-4 hari. Harus disesuaikan 3-4 hari, harus ngegas. Makanya kenapa sampai ada namanya sinetron atau film ya kejar tayang, yaitu untuk menghemat pengeluaran ya, menghemat hal-hal yang basisnya biaya ya. Nah, tahap daripada praproduksi ini ya, kita tuh biasanya mengumpulkan berbagai macam materi ya dalam pembuatan ide ya, syuting script ya, syuting script artinya ada ketika kita melakukan syuting nanti ada skrip, ada tulisan ya. Ya. Jadi di syuting sesuai dengan naskah atau skrip yang ada ya. Sampai dengan keperluan naskah ini yang tadi Pak Guru sampaikan ya. Jadi perlu kita ya mengumpulkan berbagai macam ya materi ya supaya proses pengambilan gambar kita berjalan dengan baik ya. Nah, tahap ini juga ya kita juga bisa atau kita juga boleh mengumpulkan foto, grafik ataupun ilustrasi yang berkaitan dengan rencana pembuatan video ya. Kalau kalian lihat contoh misalkan ada berita ya, berita tentang misalkan kalau saat ini tentang corona ya, misalkan persebaran daripada penyakit corona yang katakanlah yang ada di Indonesia bisa dilihat ya melalui ilustrasi ya, ilustrasinya berupa grafik ataupun mungkin ilustrasinya berupa data angka yang mungkin dibuat dalam bentuk animasi ya atau karikatur ya. Nah, sehingga ketika orang melihat hal tersebut ya ada ketertarikan kenapa melihat hal yang baru gitu ya. Jadi otak kita di-refresh kembali ya. Nah, pada tahap praproduksi ini ya, ini intinya itu kita mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan selama proses produksi nantinya ya. Jadi semua bahan kita kumpulkan ya, hal-hal yang berkaitan dengan proses pembuatan video. Misalkan Salma mau buat video tentang katakanlah cerita Koya yang membara, mungkin artisnya si Dery, mungkin Koya yang membara, artisnya si Dery ya. Nah, ini bisa dikumpulkan juga tentang apa foto-foto dulu di Koya gimana ya, dicek dulu turun lapangan ya. Oh, daerah ini bagus, daerah ini kurang bagus untuk melakukan pengambilan gambar ya. Nah,
Itulah yang perlu kita perhatikan pada tahap praproduksi ya. Nah, tidak sampai di situ saja ya. Tahap praproduksi ya, itu juga ada proses lain yang harus kita ketahui. Nanti kita akan lihat ya. Kita akan lihat bersama ya, apa saja di dalam tahap praproduksi ini ya. Oke, sebelum lanjut Pak Guru mau tanya. Yang sudah makan pagi, ada yang sudah makan pagi? Belum Pak Guru, minum kopi saja ini. Indra, kopi saja. Siapa lagi yang kopi saja? Oh, cuma Indra saja. Yang lain sudah makan. Eki, gimana Ki? Kopi saja Pak Guru, kopi banyak ini. Oh, apa Eki? Apa makan batu? Wah, bahaya sekali, kopi lah Pak. Oke. Pak Guru bercanda aja ya. Oke. Pak Guru pengen sapa Afid Pujo. Coba Afid Pujo. Afid Pujo hadir. Yang bicara siapa? Pak Guru bingung ini. Afid Pujo, mic-nya coba. Sapa Pak Guru dulu. Pagi Pak. Pagi Fit. Oke, lanjut. Friendly. Halo Pak Guru. Halo. Lanjut ya, Pak Guru sapa dulu ya. Baru kita lanjut. Yusnita. Iya, Pak. Oke, swipe. Ya Pak Adit. Haisa? Halo, Haisa. Ada, Pak, ada. Oke ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, dalam tahap praproduksi ini ada namanya pembuatan ide seperti yang Pak Guru sampaikan tadi. Ya. Nah, Pak, suaranya Bapak nggak kedengaran. oke ya. Kita lanjut. Jadi pada tahapan praproduksi ini ada pembuatan ide ya. Tahap pembuatan ide ini langkah yang biasa harus kita lakukan, langkah awal ya. Jadi untuk membuat suatu video kita harus membuat ide ya. Ini untuk supaya kita lebih terfokus ya. Jadi tema yang kita mau angkat ya, atau video yang kita mau buat nantinya terarah ya. Nah, misalkan ketika kita mau buat video profil perusahaan ya. Nah, jadi kalau kalian nanti ke depannya di UKK itu nanti akan disuruh atau diarahkan ya soalnya untuk membuat profil perusahaan ya. Nah, di profil perusahaan ini ya, ini lebih mudah kalau kita buat videonya ya. Kenapa lebih mudah daripada video yang lain? Kita akan lihat ya. Dalam proses pembuatan video profil perusahaan ini ya, kita hanya perlu mengumpulkan data yang berkaitan dengan perusahaan. Ya, misalkan saya mau buat data, buat video tentang perusahaan, katakanlah di sini yang paling mudah ya kita cari apa ya, perusahaan apa ya? Mungkin perusahaan Mega ya, Mega atau Saga ya, atau mungkin Hypermart ya. Itu perusahaan yang basisnya
jual beli ya, barang rumah tangga, barang habis pakai ya, barang yang digunakan oleh kita sebagai user ya. Nah, kita tinggal cari data saja, apa saja yang dijual ya, lalu harganya. Nah, kita juga harus cari data juga pimpinannya. Kita cari data juga tentang kapan perusahaan ini berdiri, visi misi perusahaan ini ya. Perusahaan ini bergerak di bidang apa. Lalu perusahaannya juga apakah mempunyai cabang ya. Ini ya, jadi pengumpulan data yang berkaitan ya dengan perusahaan. Lalu yang kedua dalam pembuatan profil perusahaan, video profil perusahaan ini ya, kita perlu juga memahami ya materi tentang perusahaan ya, dengan cara kita harus rapat bersama. Jadi ketika kita mau buat video profil perusahaan dari perusahaan si A, jangan lupa kalian harus duduk rapat cerita dengan ya, pihak terkait ya yang ada di D ya, ini berhubungan dengan pendekatan dengan pihak perusahaan yang terkait. Jadi kalian tinggal bertanya saja ke perusahaan apa-apa saja yang diperlukan ketika kalian buat profil perusahaan. Mungkin misalkan mereka butuh kita mengangkat satu brand ya, karena mungkin mereka bekerja sama dengan brand tersebut. Ya, itu bisa juga ya. Jadi di dalam rapat kalian bisa mengetahui lebih banyak lagi hal-hal yang perlu dibuat ya dalam video profil perusahaan ya. Ataupun katakanlah selain profil perusahaan, kalian bisa juga buat misalkan video company profile tentang SMK 5 ya. Ya, data yang berkaitan apa? Contoh misalkan berapa banyak siswanya, lalu jurusannya, berapa banyak perangkat komputer, apa saja yang diajar ya. Itu untuk pengumpulan data. Kalau masih belum dapat, kalian juga bisa ketemu dengan kepala sekolah dan pihak yang berkaitan dengan sekolah ya, baik itu wakil kepala sekolah ya, mungkin kepala TU ya, yang berkaitan dengan hal-hal yang akan kalian buat ya. Contoh misalkan untuk berapa banyak gedung yang ada ya, kalian bisa tanya juga di wakil kepala sekolah bagian sarana dan prasarana ya. Dan tidak lupa juga kalian harus melakukan observasi lapangan ya, observasi lapangan di perusahaan. Jadi kalian harus turun ke lapangan tersebut, lihat keadaannya. Atau katakanlah untuk company profile SMK 5, kalian harus turun ke SMK 5, lihat kondisi sekolahnya seperti apa. Kalian lihat bentuk gedungnya seperti apa. Kalian lihat alat-alat atau perangkat seperti apa, sehingga itu bisa mendatangkan apa? Ide dalam pembuatan video ya. Video company profile ya. Lanjut ya. Nah, yang kedua adalah dalam pembuatan ide ada namanya video non komersial ya. Nah, dalam video non komersial ini pencarian ide ya dimulai dengan melakukan riset isu sosial yang sedang populer. Jadi kalau kalian perhatikan saat ini yang paling populer ini apa nih? Tentang corona ya? Ataukah yang lagi populer tentang apa ini? Anak yang hilang atau film-film azab yang lagi populer? Ataukah film ini yang lagi populer? Film Wulan dan Joko. Ada yang nonton? Enggak ada yang nonton? Tidak tahu Pak Guru. Tidak tahu. Oh, tidak tahu. Oh, enggak ada yang tahu film Wulan dan Joko? Tahu. Tahu Pak, tahu. Perempuan tahu mungkin. Tahu. Itu tuh yang di SCTV itu. Iya, tangan Kita kasih di sekolah. Ya, itu jadi berkaitan dengan isu populer, artinya dalam artian apa? Ya, contoh tentang corona. Nah, kalau tentang mungkin yang tentang Wulan itu dikesampaikan ya, itu hanya sebatas lalu, artinya bercanda aja ya. Nah, yang benar adalah tentang isu
yang lagi populer tentang misalkan corona atau penyakit yang lain, atau mungkin misalkan rokok bisa menyebabkan jantungan secara cepat, bisa juga ya. Jadi itu hal-hal yang populer yang lagi nih. Atau katakanlah contoh seperti di daerah Jayapura ada rumah makan yang baru yang populer, misalkan bakso batu, misalkan begitu, misalkan bakso batu. Sekali gigit gigi melayang ya, misalkan kayak gitu ya, bakso batu. Ya. Iya. Misalkan ya. Nah, ataupun kalian juga bisa membuat yang namanya iklan layanan masyarakat. Ini juga termasuk dalam video non komersial, iklan layanan masyarakat. Ya. Ya, iklan layanan masyarakat, misalkan contoh bahaya rokok. Ya, atau mungkin bahaya menggigit ini ya. Oh, bahaya sosial media boleh. Wah, mantap itu ide yang brilian itu ya. Atau mungkin misalkan kalian bahaya menggigit piring yang pecah, mungkin bisa juga ya. Ya. Nah, ketika kita melakukan riset ya, riset tentang isu global ini ya, ini kita bisa cari beritanya pada media cetak, misalkan di koran ya, koran Cepos pun juga boleh, di koran Papua Post juga mungkin boleh ya, ataupun bisa juga koran yang basisnya internet ya. Contoh misalkan Kompasiana atau mungkin ya yang lain-lain ya, nanti kalian coba cari aja. Nah, bisa melalui yang media cetak maupun yang media melalui internet ya, untuk mengetahui isu global, sehingga kita bisa menemukan ide ya. Jadi kita bisa menemukan ide ketika kita membaca ya di media cetak atau mencari informasi di internet ya. Nah, ide tersebut kita tuliskan ya. Kita tuliskan menjadi apa? Konsep dasar dengan cara membuat apa? Sinopsis, cerita pendek tentang alur cerita video yang akan kita buat. Ada yang tahu apa itu sinopsis? Secara pola pikir aja, nggak usah terlalu yang kayak dari profesor ini ya, nggak usah. Ada yang mengerti atau paham tentang apa itu sinopsis? Atau contoh basic dasar sinopsis aja yang bisa kalian lihat, misalkan apa contoh? Ya, jadi sinopsis itu apa? Cerita pendek ya. Ya, cerita pendek. Misalkan Indra Jaya kemarin ada nggak ngambil ini buku PPKN? Iya, tapi habis. Oh, tapi habis. Buku apa yang diambil di guru? Buku agama. Oke, buku agama. Di belakang buku agama, sampul buku belakang itu ada apa? Ada cerita kan? Cerita pendek itu di bagian belakang biasanya. Bukan di bagian belakang sampul, bukan bagian belakang isi dalam buku. Bagian belakang sampul. Iya. Harusnya ada cerita, atau kita beli buku cetak. Itu ada tuh tentang apa saja yang akan dipelajari di dalam, atau tentang penjelasan singkat tentang isi buku itu. Itulah yang dinamakan sinopsis. Iya. Jadi kalau kita sudah dapat ide cerita, misalkan saya mau buat ide cerita, katakanlah cinta terbatas warna kulit. Misalkan kayak gitu. Cinta terbatas warna kulit, misalkan. Jadi di otak saya, ya, saya akan membuat cerita pendek. Jadi misalkan ini katakanlah nggak usah menulis, di otak saya berpikir. Jadi besok saya mau bilang si A, misalkan si siapa nih, Pak Guru contohkan kalian aja ya, supaya jangan nanti ini ya, supaya mudah. Misalkan Muhammad Irham, ya, jangan Muhammad Irham dengan swipe ya, bahaya, ngeri sekali masa Muhammad Irham dengan swipe. Oh, katakanlah Muhammad Irham dengan Derry ya, misalkan kayak gitu ya. Di pikiran saya besok ini misalkan Muhammad Irham nih kulitnya nggak terlalu putih ya. Jadi ini kan cinta terlalang akibat warna kulit. Jadi di pikiran saya sinopsisnya bahwa nanti ketika Muhammad Irham ini dia menyatakan cinta dengan Derry, ya Derry pun menyambut dengan bahagia. Tapi yang terjadi bahwa keluarga daripada keduanya tidak menyetujui, ya. Jadi ada pertentangan.
itulah cerita pendeknya gitu. Tapi nanti kita jabarkan sedikit. Jangan kayak tadi kayak Pak Guru sampaikan langsung tidak, tapi ada penjabaran sedikit ya. Seperti begitu. Nah, nanti ketika di dalam ceritanya kita akan lihat nanti ke depan itu nanti ada cerita tentang kita harus memasukkan apa konflik dan yang lain-lain ya. Nanti kita pelajari ke depan ya. Ada ya. Pak Guru lanjut, materinya ada nanti ya. Ini. Nah, lalu yang ketiga adalah video dokumentasi. Jadi dalam pembuatan praproduksi ya, pembuatan ide itu kita ada 3. Misalkan video yang pertama apa? Ada yang masih ingat? Kita buat apa coba? Praproduksi. Ya, ini yang ketiga, video dokumentasi. Yang pertama apa? Ada yang masih ingat? Apa yuk? Apa Pak? Loh, Pak Guru tanya kalian kok apa Pak Guru ini bagaimana Tahap ini? produksi kan? Oh, yang pertama tahap praproduksi. Yo, di dalam Perusahaan. tahap praproduksi itu kan kita ada mempelajari alur proses ide. alur praproduksi. Apa? Pertama apa? Mengumpulkan data lah. Pembuatan ide. Pembuatan ide, pintar sekali. Yang kedua apa coba, ayo? Profil yang kedua sinop. Yo pintar juga sudah kalau begitu, pintar semua. Ya, jadi di dalam pembuatan ide itu yang pertama itu kita bisa buat video, profil, perusahaan. Ya, yang kedua kita bisa buat video non komersial. Ya, yang ketiga tentang video dokumentasi. Ya, pintar semua kalian lah. Ya. Nah, dalam membuat video dokumentasi ini ya, kita sangat mudah. Kenapa? Ya, sangat mudah. Kenapa? Karena sudah ada panduan. Jadi kita mau dokumentasi, misalkan nih, dokumentasi tentang pernikahan si A, ya, sudah ada panduan. Jadi sudah ada tata caranya. Maksudnya kalau yang Kristen itu kan ada tata caranya tuh kan, ada ya. Pak Guru ini dulu ya, terima nomor dari Pak Ari ya, sabar dulu ya. Pasti bahas jadwal. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kok kenapa di sini kok jual pakai boras? Bacot. Kita main kah ke Vivo Puroma? Apa? Main ke FIFA rumah. Nanti ada Kau bilang apa Rehan? Private. ada polisi kan pernah pakai masker. Bagus tipu goblok. Kam dia ada Pak Guru baru waktu Ria nih. Oke, kita lanjut ya. Lanjut ya, tadi Pak Hari yang telepon. Pak Hari bilang ya, Pak Hari bilang yang kelas B ikut Pak Guru juga toh dalam proses pembelajaran kan? Oke, kita lanjut ya. Jadi misalkan kita mau buat video atau video dokumentasi pernikahan ya. Kalau di Pak Guru pernah syuting yang Kristen tuh kan mereka ada tata caranya. Jadi udah enak, ada panduannya. Habis ini, habis ini gitu ya. Itu video dokumentasi ya. Atau misalkan kita mau dokumentasi tentang apa ya? Tentang rumah kita mungkin ya. Kalau tentang rumah kita maka keliling-keliling saja ya. Tidak terlalu lama ya. Oke ya.
Nah, di dalam video dokumentasi ini kita bisa menambahkan informasi detail ya, supaya video dokumentasi kita tuh lebih menarik untuk ditonton. Misalkan kalau kita mau buat dokumentasi tentang, katakanlah dokumentasi tentang hewan, misalkan hewan jerapah, ya, kita bisa masukkan informasi hewan jerapah. Misalkan hewan jerapah ini hidup berapa tahun yang lalu, atau mempunyai masa hidup berapa lama, ya, sejak kapan hewan ini, ya, lalu hewan ini makannya apa, ya, itu kita bisa masukkan informasi, ya, tinggi jerapah, ya, kita bisa buat informasi lebih detail, bisa melalui bentuk tulisan ataupun mungkin dalam bentuk dubbing suara, ya. Nah, untuk mengembangkan ide daripada video dokumentasi ini, ya, kita bisa melakukan yang pertama penentuan tema atau subjek, tema dan subjek. Misalkan saya mau dokumentasi tentang ikan arwana, berarti ya temanya sudah ada, ya, tentang arwana, ya, nanti tinggal kalian buat judulnya kayak gimana. Subjeknya apa? Ya, ikan tersebut, ikan arwana, ya. Nah, lalu pengumpulan data yang berkaitan dengan tema dan subjek, misalkan ya arwana ini hidupnya di mana? Di air tawar atau air apa? Asin. Nah, kalau di air tawar jernih atau enggak? Ya, seperti gitu, ya. Lalu ketika kalian melakukan pengumpulan data, kalian juga bisa menentukan penentuan tokoh dan narasumber. Contoh misalkan balik lagi tentang arwana tadi, kalian harus datang kepada orang yang ahli atau pakar tentang ikan arwana, ya. Ya, jadi misalkan dari dinas perikanan, ya, jangan datang ke dinas perindustrian, ya. Jangan ke perindustrian, bahaya. Di situ buat ini ya, barang-barang yang berkaitan dengan makan minum, misalkan seperti gitu, ya. Hal-hal yang kita pakai juga. Nah, harus berkaitan dengan perikanan. Nah, lalu yang keempat yaitu kita melakukan apa? Pendekatan objek. Pendekatan objek apa? Ya, kita mendekati objek arwana itu. Ya, bukan kita langsung cebur di kolam cari-cari arwananya, tidak juga. Kita pun juga bisa syuting arwananya, misalkan yang ada di akuarium, ya. Ataupun kalaupun misalkan kita mau syuting arwananya di dalam empang, ya kita bilang yang punya empang turun angkat arwananya, ya, kayak macam di video-video itu, ya, orang angkat ikan gini, gitu, ya, seperti gitu. Nah, lalu yang selanjutnya kita observasi lapangan, ya. Kita lihat juga ketika kita mau syuting video dokumentasi, ya, tentang arwana tadi, kita harus turun lihat apa, di mana letak arwana itu. Misalkan katakanlah letak arwana itu di rumahnya Abdillah, misalkan di rumahnya Abdillah ada arwana, ya. Kita harus datang ke rumah Abdillah, kita lihat, oh, posisi arwananya ada taruh di mana. Apakah arwananya itu taruh di dapur atau arwananya taruh di loteng, ya. Kita lihat gitu, ya. Ataukah mungkin juga arwananya juga bisa taruh juga, ya, di dalam wajan, bisa. Jadi dilihat, diobservasi, ya. Arwananya ditaruh di mana, ya. Atau katakanlah yang di empang, misalkan, ya, empangnya siapa nih? Empangnya Nur Nadila, misalkan, katakanlah empang Nur Nadila ada di Koya. Nah, empangnya ada di mana? Ya, apa di pinggir jalan? Atau apakah 500 meter dari jalan? Ataukah ada di hutan sana empangnya, ya? Jadi kita harus lihat ya posisi daripada objek yang akan kita dokumentasikan, ya. Kenapa harus observasi lapangan? Ya, dengan begitu kita lebih paham, lebih tahu lagi, ya. Iya. Kesulitan apa ketika kita datang untuk syuting, ya. Jadi kita observasi dulu, turun, lihat. Setelah itu baru misalkan kita butuh tim. Nah, kita sudah sampaikan ke tim kita bahwa di empangnya Nur Nadila ini sebelum ke sana kita akan melewati 50 got, ya. 70 anak sungai, ya, dan 15 danau, misalkan kayak begitu, ya. Nah, di situ tim yang akan turun sudah lebih paham dan lebih tahu lagi, ya, sudah bisa lebih prepare, ya. Nah, lalu, ya, selain dalam tahap praproduksi itu, yang pertama itu pembuatan ide, yang kedua itu kita harus menulis apa? Konsep.
Ya, jadi ketika ide sudah ada, saya mau buat tentang misalkan yang tadi video company profile, video non komersial, video dokumentasi ya, ide-ide tadi. Nah, kita terapkan dalam bentuk konsep ya. Nah, konsep ini yang tadi Pak Guru sampaikan apa? Ringkasan cerita dari video tersebut. Jadi hampir sama dengan sinopsis tadi ya. Nah, dengan apa kita buat konsep ya, kita bisa menuliskan urutan cerita yang detail ya. Jadi si Derry berjalan keluar rumah, buka pintu ya, lempar batu ya, toki kepala karena pusing, minum obat ya, misalkan kayak gitu ya. Nah, sehingga ketika konsep itu sudah terbuat ya secara detail ya, tidak akan ada adegan yang akan terlewatkan dalam proses pengambilan gambar ya, seperti tadi Pak Guru singgung ya. Jadi tidak menghabiskan banyak biaya, banyak waktu yang diperlukan ya. Nah, konsep ini juga harus ditulis ya dan mendapat kesepakatan dari kedua belah pihak ya, yaitu yang buat video dan semua yang terkait di dalam pembuatan video tersebut. Kenapa harus ada kesepakatan? Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa harus ada kesepakatan antara kedua pihak? Jadi saya yang buat video dengan semua yang terkait yang di dalam proses pembuatan video, baik itu manajernya, baik itu artisnya, baik itu yang OB-nya, yang antar-antar makanan, baik itu yang dorong-dorong, baik itu yang pikul-pikul tripod, pikul-pikul kamera, itu semua harus ada kesepakatan. Ada yang paham? Ada yang ingin menyampaikan pendapat kenapa harus ada kesepakatan? Supaya tidak ada Biar prosesnya lancar. Supaya konsepnya berjalan lancar. Supaya konsepnya berjalan lancar itu pasti salah satu dasar ya, yang pastinya. Tapi ada hal yang berbeda. Apa itu? Kenapa harus sepakat ya? Memang betul supaya itu berjalan dengan baik, terarah, terukur sesuai dengan penyampaian tadi Pak Guru ya. Jadi tidak ada adegan yang akan terlewatkan ya seperti tadi. Tapi yang pastinya kenapa juga harus terjadi kesepakatan? Misalkan Pak Guru dengan Indra nih. Indra nih artisnya, Pak Guru yang sutradaranya. Kalau Pak Guru tidak sepakat dengan Indra dalam proses pengambilan gambar, misalkan Indra harus gaya begini, ya kan? Pasti kan tidak berjalan dengan baik. Tapi terlepas daripada itu, kesepakatan yang kita buat adalah, misalkan Indra ini artis atau talent dari iklan mayones mungkin ya, atau iklan apa, Sunsilk mungkin ya, iklan pria perkasa misalkan gitu ya, Keratin Deng misalkan. Nah, di situ kita akan buat kesepakatan bahwa ketika Indra jadi artis atau talent ini, iklan yang kita buat ini selamanya akan menjadi haknya kita. Jadi kita mau tayangkan berapa banyak pun, dimanapun, ya kapan saja, itu terserah kita. Jadi hak ciptanya kembali ke kita. Jadi Indra tidak bisa lagi menuntut saya, gitu. Ya. Nah itulah yang terjadi di dalam kesepakatan tersebut. Selain daripada pengambilan gambar itu berjalan dengan baik ya, terarah ya, tidak ada yang terlewatkan. Nah kesepakatan itu yang bisa kita juga tambahkan ya, sehingga saya sebagai perusahaan yang menyewa Indra tidak merasa rugi karena saya punya kontrak dengan Indra itu tanpa batas waktu. Nah kalau pakai batas waktu, Indra besok bilang, wah ini kan ada batas waktu tayangnya, berarti saya harus dibayar dong. Kenapa iklannya naik terus? Sudah lewat waktunya. Nah, ya itu yang perlu disepakati juga ya dalam hal ini ya. Selain yang tadi Pak Guru sampaikan ya, kita lanjut lagi ya dalam penulisan konsep tadi. Nah, selain pembuatan ide, lalu konsep, lalu yang ketiga ya, kita akan mengetahui tentang sinopsis, treatment, storyboard, dan syuting
syuting skrip ya. Nah, dalam proses pembuatan naskah ya, itu tergantung dari durasi video dan tema atau tema. Nah, kalian kalau buat misalkan dalam rangka 17 Agustus ini kan ada pembuatan film video ya, lomba ya. Jadi mereka udah tetapkan durasi videonya berapa lama ya. Nah, sama juga ketika kita buat video, kita juga harus pastikan berapa lama durasi video kita. Contoh kalau kalian sering nonton film box office ya, itu kan durasinya ada yang 1,5 jam, ada 2 jam, ada 3 jam ya. Semakin lama, semakin filmnya semakin biasanya ada action banyak ya. Contoh kayak film-film Marvel ya, itu kadang lama 2 jam lebih ya. Nah, biasanya action itu banyak ya, jadi ada proses yang memang yang membuat kita terkadang tertarik untuk menonton ya. Nah, dalam kerumitan proses pembuatan naskah ini ya, kita awali dengan sinopsis ya. Sedikit lagi kita akan berakhir. Kalian ini ya, stay tune ya. Stay tune di channel Pak Guru nih. Jangan lupa subscribe ya. Oke, lanjut ya. Ya. Yang pertama itu dalam proses pembuatan video ya, dalam praproduksi ya, kita akan belajar yang namanya sinopsis. Ya, sinopsis ini yang tadi Pak Guru sampaikan ya, bentuk ringkasan cerita. Jadi simpelnya contoh kalau kalian lihat buku tadi ya, ya seperti yang Pak Guru sampaikan kepada Indra, itu ada cerita pendek. Nah, ataupun kalian kalau lihat dalam sebuah film, coba kalau di sebuah film kira-kira ringkasan ceritanya apa yang kalian bisa lihat di situ? Contoh seperti apa? Ada yang bisa lihat. Contoh misalkan ada film Frozen. Tiba-tiba ada cerita pendeknya. Ya, biasa itu disebut sinopsis ya. Nah, kalau dalam film itu disebut apa? Kalau tulisan sinopsis, kalau di dalam bentuk gambar disebut apa? Ada yang tahu? Disebut filler. BTS behind the screen. Trailer, paham ya? Trailer ya, jadi ya film itu ya, cerita pendek ya. Ada trailernya ya. Nah, Ya. jadi kita bisa tahu ketika kita nonton, oh ternyata ya Captain America begini loh. Alur ceritanya secara pendek, iya kan ada 2 menit itu kan, 2 menit, 3 menit ya, itu cerita pendeknya ya. Itu trailer ya. Jadi sinopsisnya seperti gitu, yang dituangkan dalam bentuk video, tapi dalam bentuk tulisan itulah yang dikatakan sinopsis ya. Nah, dalam pelaksanaan pembuatan sinopsis ya, itu harusnya ya secara gambarannya harus singkat. Jadi jangan panjang kayak naskah ya, sampai 5, 6, 7 halaman ya, lembar ya. Nah, secara singkat, lalu padat ya, lalu ada hal-hal yang menjelaskan mengenai daripada materi yang diproduksi atau video yang dibuat ya. Contoh kayak macam tadi yang sudah sampaikan trailer itu ya, kita sudah bisa tahu ya. Nah, sinopsis ini juga bertujuan untuk mempermudah dalam penyampaian pesan dari video yang dibuat ya. Nah, trailer tadi kan ketika kita nonton kita sudah oh gini loh nanti ya, seperti gitu ya. Lalu dalam pembuatan proses video, sinopsis ini kita bisa uraikan dalam beberapa kalimat sederhana ya. Uraikan dalam beberapa kalimat sederhana. Ya, yang pertama itu ya, kita bisa membuat garis besar sinopsis film. Ya, garis besar sinopsis film ini terdiri dari penulis harus sudah mengetahui bagaimana akhir cerita ya. Jadi kalau besok Pak Guru suruh buat kalian buat video pendek, harus sudah tahu ceritanya, akhir ceritanya seperti apa, gitu ya. Misalkan kayak tadi, cinta yang terlarang akibat warna kulit. Akhir ceritanya gimana menurut kalian? Mungkin ada yang bilang, keduanya tidak menjadi satu. Ada juga yang bilang keduanya menjadi satu. Ya itulah namanya akhir cerita, walaupun dalam berbagai versi ya. Lalu kita lanjut dengan buat daftar karakter utama. Misalkan karakter utamanya tadi siapa? Derry dan siapa ya? Pak Guru lupa tadi. Ilham. Oh, Derry dan Ilham ya. Ya, itu sudah. Nah, 2 karakter utama ini ya kita harus ya buat dalam daftar. Ya, karakternya si Ilham kayak gimana? Misalkan karakternya Ilham itu lembut ya, penyayang. Misalkan
karakternya si siapa Derry pecemburu gitu ya, misalkan seperti gitu ya. Lalu mungkin agak sedikit judes ya mungkin ya. Nah lalu kita harus mengulas alur utama serta konflik utama dalam naskah. Misalkan apa konfliknya? Konfliknya tadi ya ada ketidaksenangan antara kedua orang tua tersebut ya dari masing-masing kedua pihak bahwa si Derry harus menikah dengan yang warna kulitnya sama karena stratanya mungkin sama atau mungkin apa gitu ya. Nah si Ilham mungkin kenapa orang tuanya mau harus sama? Mungkin supaya bisa mempertahankan ya warna kulit mungkin misalkan ya. Lalu yang keempat, kita harus menemukan keunikan atau kelangkaan dari alur cerita yang menjadi daya tarik naskah tersebut ya. Nah, misalkan keunikan daripada ya video tadi yang Pak Guru sampaikan ya. Uniknya di mana? Uniknya misalkan ya warna kulit tadi itu sudah unik ya. Itu salah satunya. Yang kedua mungkin misalkan juga ya si Derry agak tinggi, Ilham mungkin nggak terlalu tinggi. Mungkin si Derry-nya gemuk, mungkin Ilhamnya tidak terlalu gemuk. Ya itu keunikan-keunikan. Nah, kelangkaan ceritanya seperti apa? Ya, kelangkaan misalkan seperti posisi letak syutingnya. Ya, misalkan rumah Derry bentuknya beda dengan rumah-rumah yang lain. Itu ya. Jadi ketika buat cerita di dalam rumahnya Derry, itu ada sedikit hal yang berbeda. Mungkin ketika masuk, langsung ketemu kandang buaya. Mungkin bisa, ya. Itu langka, ya. Atau tidak mungkin ketika masuk, ya, masuk rumahnya Derry, langsung ketemu apa? Misalkan, ya, macan, mungkin. Nah, itu bisa jadi, ya. Jadi orang kaget, wih, gitu ya. Nah, seperti gitu. Mungkin kayak rumahnya Ilham, ya. Tiba di rumah Ilham karena mungkin warna kulitnya hitam-hitam ya kalian tahu lah begitu masuk lihat gini ya ampun rumah ada arang semua ya bisa jadi ya gitu ya ciri khasnya itu jadi ada hal yang langka dari alur cerita tersebut ya jadi ada daya tarik ya jadi ketika kita habis nonton cerita warna kulit yang terlalang kita pulang Pak Guru jalan dengan misalkan dengan Salma dengan Zulfa unik juga ya rumahnya si Ilham ya pakai apa interior apa arang-arang misalkan kayak gitu ya gitu ya itu gimana cara buatnya kita bertiga sambil cerita kira-kira itu ketika mereka buat itu arang dari mana mereka dapat ya berapa banyak wajan ya yang mereka harus butuhkan nah misalkan seperti gitu ya nah itu hal-hal yang langka dari cerita tersebut ya lalu ya sedikit lagi ya yang tadi ya kita membuat garis besar. Yang selanjutnya kita sedikit lagi Pak Guru absen ya. Ini habis ini kita akan merancang sinopsis filmnya ya. Ini ya di kelima ini Pak Guru akan absen. Ya pertama kita menulis sinopsis. Jadi kita sudah mulai menulis sinopsis. Lalu kita menggunakan sudut pandang orang ketiga. Apa tuh maksudnya sudut pandang orang ketiga? Sudut pandang orang yang berbeda dengan pandangan kita. Ya, ataupun sudut pandang dari orang yang dalam artian dia sebagai antagonis, ya. Misalkan contoh orang yang tidak setuju, contoh katakanlah yang tadi ya dalam film Warna Kulit yang Terlarang, sudut pandang dari kedua orang tua tersebut, ya baik Ilham maupun Derry, ya. Lalu kita memperkenalkan karakter utama pada awal paragraf, ya. Jadi misalkan cinta terlarang. Si Derry jalan, langsung nama Derry, bla 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 bla, gitu ya artisnya siapa gitu ya. Ilham lompat-lompat sambil pasang arang di sini, Z, ya seperti gitu ya. Ilham, nah gitu ya. Lalu kita juga harus ceritakan konflik yang menjadi pembuka alur cerita. Jadi ada alur cerita yang maju, ada alur cerita yang mundur, ada alur cerita yang apa ya satu saya lupa ya. Jadi misalkan di awal-awal cerita Ilham dengan Derry bertengkar, ya misalkan kayaknya gitu. Sudah saya bilang, bapak saya tidak setuju dengan kamu, kamu masih maksa juga, misalkan kayak gitu ya. Atau langsung Derry menjawab, ya. Derry menjawab,
Iya, tapi saya kan sayang kamu. Nah, lalu Ilham bilang, saya juga sayang kamu. Tapi apa daya? Misalkan seperti gitu ya. Nah, jadi memang harus perlu penghayatan dalam proses pembuatan video tersebut. Nah, mungkin katakanlah Derry bilang, tapi saya tetap bertahan demi kamu. Ilham bilang, Ilham mulai mengarahkan tangan. Tidak, saya tidak mau. Katakan seperti gitu. Nah, lalu Derry berlari dan memeluk Ilham, misalkan seperti gitu. Nah, itulah terjadi konflik ya. Nah, di situ ketika orang nonton gitu, loh, orang berpikir apa yang terjadi dengan mereka berdua ini. Nah, mulailah alur cerita itu dibawa. Nah, seperti gitu ya. Nah, lalu ya, kita munculkan juga satu persatu setiap karakter dengan memberitahu hubungan atau kaitannya dengan karakter utama. Misalkan tadi mamanya ya lagi mamanya Ilham lagi di dapur ya. Ya lagi bersihkan itu wajan ya di hitam-hitam itu ya. Ya, lalu panggil Ilham. Ilham jawab, "Ya, Ma, bantu Mama dulu, gosok ini arang di tembok." Misalkan kayak gitu. Misalkan. Ya. Nah, teng mamanya Ilham gitu ya, ada tulisan gitu ya. Nah, lalu jangan lupa yang tadi Pak Guru sampaikan, kita harus ya mengakhiri sinopsis dengan kita menuliskan penyelesaian konflik dari cerita tersebut ya. Artinya apa? Cerita yang kalian buat tadi warna kulit berbeda itu, cinta terlarang karena warna kulit berbeda, kalian juga bisa buat alur ceritanya yang terakhir ya. Misalkan katakanlah alur ceritanya apakah mereka berdua tetap bersatu ataupun mereka berdua pisah, mungkin pisah untuk next ya. Cerita kedua, kan ada season kedua ya. Cerita itu kan ada season kedua, season pertama ya. Ada yang sampai season ketiga, bisa juga mungkin karena videonya menarik ya. Seperti gitu ya. Nah, jangan lupa harus ada akhir daripada sinopsis tersebut. Jangan dibuat ini ya. Dibuat pas mereka berkata ting langsung habis ya. Wah, itu bukan akhir dari penyelesaian konflik ya. Oke, dari penyampaian Pak Guru ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum Pak Guru mau absen? Siapa yang belum masuk ini? Pak Guru sudah mau save absen ini. Ada yang belum masuk? Pak Guru absen ya. Oke, Pak Guru save absen ya. Jangan lupa nanti kalian absen melalui apa? Absensi. Ya, absensi ya. Untuk hari ini yang hadir sudah Pak Guru sudah Pak Guru save ya. Ada sekitar 44 orang. Nanti kalian sampaikan kepada teman-teman yang lain untuk hadir ya untuk materi selanjutnya, pertemuan selanjutnya. Jangan lupa nanti Pak Guru sampaikan kapan kita akan mulai lagi belajar. Ya, Pak Guru waktu Pak Guru akan sesuaikan ya, entah itu malam, entah itu pagi, entah itu siang ya, karena Pak Guru lagi mengikuti pelatihan secara daring juga dari pagi sampai sore jam 6. Nah, nanti Pak Guru sesuaikan untuk pertemuan kita ya. Nah, Pak Guru harap teman-teman yang belum hadir nanti disampaikan untuk hadir. Ya, ini ada 46 orang lagi, Pak Guru save lagi ya. 45 jadinya tambah Pak Guru 46. Nah, sebelum berakhir ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, supaya kita akhiri ya. Akhiri pertemuan kita. Nanti untuk tugasnya Pak Guru akan sampaikan lewat grup ya. Untuk tugas Pak Guru sampaikan lewat grup supaya kalian bisa mengerjakannya. Jangan lupa dalam proses pengajian tugas Pak Guru sebenarnya harusnya berkelompok. Tapi karena masa corona ini dilarang berkelompok, nanti kerjanya mandiri. Oke, untuk itu pertemuan Pak Guru akhiri sampai pagi ini. Ya, kita bertemu di pertemuan selanjutnya dan Pak Guru harap ya kalian tetap semangat dalam menjalani pembelajaran secara online. Oke, kalian boleh lockout ya? Boleh keluar di lockout dulu satu-satu supaya Pak Guru selesai end meetingnya. Supaya kalian juga tersimpan di dalam database Pak Guru ya.
Oke. Monggo. Oke, silakan lockout. Masih ada 17 orang. Halo. Apa? Pak Guru lockout kah? Atau Pak Guru yang end meeting? Indra? Indra sudah keluar.